Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Kali ini Liberty siang hari ini berada di perbatasan Solo atau Surakarta dengan Sukoharjo, atau tepatnya di daerah Kleco dan Kamandungan. Untuk kali ini Liberty akan menyoal masalah bangunan liar yang menyebabkan banjirnya di wilayah kota Solo, sekaligus menghilangkan heritage peninggalan leluhur dari Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Adalah bangunan-bangunan liar yang ada di tepi sungai yang ada di Kleco Mandungan ini. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota Surakarta benar adanya. Artinya banjir beberapa hari yang lalu itu dikarenakan adanya kiriman air dari Waduk Gajah Mungkur. Hanya saja apa yang menjadi pemikiran dan pendapat dari Mas Gibran Rakabuming Raka, Mas Wali Kota Surakarta tadi, sempat ditepis oleh beliau Mariati Utama selaku Kepala BBWS, artinya Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Banjirnya di kota Solo bukan karena masalah kiriman mendadak dari luapan bendungan Waduk Gajah Mungkur dari Wonogiri, melainkan banyaknya bangunan-bangunan liar di sepanjang bantaran sungai. Baik sungai yang ada, kebetulan di Solo itu ada Sungai Kalianyar, Sungai Permulung, Sungai Brojo, dan sungai yang ada di Sungai Jenes. Kali ini selain banyaknya bangunan-bangunan liar yang menjadikan banjirnya wilayah kota Solo, ternyata bangunan-bangunan liar ini juga menghilangkan nilai historis. Artinya bangunan yang ada di wilayah kampung Mandungan ini, yang pada saat itu persis antara jalan raya Slamet Riyadi ini dengan sungai yang ada di Mandungan ini, ada rel kereta api yang menghubungkan dari stasiun Purwosari, selanjutnya stasiun Kartosuro, dan selanjutnya menuju ke stasiun Boyolali. Hanya saja dengan adanya bangunan-bangunan liar yang ada di pinggiran bantaran sungai ini, selain menjadikan dampak banjir, juga ternyata menjadikan dampak hilangnya nilai sejarah, nilai historis peninggalan dari beliau Sinuwun Pakubono ke-10 sekitar tahun 1890. Pada saat itu dari sepanjang Purwosari sampai Boyolali yang tidak kurang dari sekitar 15-20 kilo ini ada rel yang membentang di antara jalan raya Slamet Riyadi, dari jalan raya Slamet Riyadi dan sungai yang ada di Mandungan ini. Persis di depan ini ada rel kereta api yang pada saat itu dipakai untuk mengangkut penumpang dari stasiun Purwosari, stasiun Kartasura, dan akhirnya stasiun Boyolali. Baik stasiun Kartasura dan stasiun Boyolali kini sudah rusak, sudah rata dengan tanah. Itu semua tidak terlepas dari adanya bangunan-bangunan liar di sepanjang bantaran sungai, khususnya sungai yang ada di wilayah Mandungan ini. Bahkan menariknya lagi, dari berita-berita yang beredar di warga masyarakat, bangunan yang ada di wilayah bantaran sungai dari Mandungan ini konon memiliki bersertifikat resmi dari negara, bahkan sempat dijual belikan hingga ratusan juta. Padahal kalau menurut undang-undangnya, untuk membuat bangunan permanen di sekitar bantaran sungai bertentangan dengan undang-undang. Tapi pada kenyataannya mereka membangun di bibir sungai
dari bibir sungai Mandungan ini justru malah mereka memiliki sertifikat. Kalau sudah begini, siapa yang harus disalahkan? Artinya itu banjir karena adanya bangunan-bangunan liar di sepanjang bantaran sungai. Di sisi lain, dari mereka pemilik bangunan-bangunan liar yang ada di sepanjang bantaran sungai Mandungan ini, ternyata mereka memiliki sertifikat resmi dari negara. Bahkan ketika Liberty tanya kepada beberapa warga yang tinggal di sekitar, bahkan membuka usaha di sekitar bantaran sungai dari sungai Mandungan ini, ada mereka yang memiliki sertifikat bahkan dijual belikan dengan nilai ratusan juta. Dari sepanjang rumah sakit ortopedi sampai pasar Kleco ini tidak kurang puluhan, mungkin ratusan bangunan-bangunan liar ada di sepanjang bantaran sungai Mandungan. Bisa jadi antara Mas Gibran Raka Buming Raka dengan mereka orang-orang dari BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, khususnya Mariadi Utama, mereka mempunyai alasan yang merasa satu sama lainnya benar. Artinya dari Mas Gibran Raka Buming Raka selaku wali kota mengatakan jika banjir beberapa hari yang ada di wilayah bagian timur kota Solo tersebut merupakan dampak dari dibukanya pintu bendungan dari Waduk Gajah Mungkur yang ada di Wonogiri. Sementara dari BBWS, dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, menampik apa yang disampaikan oleh Mas Gibran tersebut. Adanya banjir di kota Solo bukan karena kiriman air dari Waduk Wonogiri, melainkan banyaknya bangunan hunian liar di sepanjang bantaran sungai. Untuk kali ini Liberty melihat langsung bangunan-bangunan liar yang ada di bantaran sungai Mandungan. Bahkan bangunan-bangunan selain ada yang kumuh, namun juga ada yang mewah sekali, bahkan dipakai untuk usaha. Semacam ini bangunan ini benar-benar bangunan yang mewah. Ini persis ada di bantaran sungai Kamandungan. Yang pasti baik itu Mas Gibran Raka Buming Raka selaku wali kota Surakarta dan Bapak Mariadi Utama selaku ketua BBWS, keduanya bisa dibenarkan. Artinya Mas Gibran menyatakan kalau banjir kota Solo itu datangnya dari pengaruh kiriman air Waduk Gajah Mungkur. Sementara dari proyek Bengawan Solo menyatakan adanya banjir yang menggenangi sebagian wilayah kota Solo merupakan dampak dari banyaknya bangunan liar di sepanjang bantaran sungai, khususnya di sungai Mandungan ini. Namun menariknya lagi, bantaran-bantaran yang ada di sungai Mandungan atau bangunan-bangunan liar ini ternyata tidak sedikit yang mengantongi resmi sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Negara. Menarik bukan? Kalau begini siapa yang harus disalahkan? Masyarakat lagi, sumonggo kita kaji sendiri-sendiri karena mereka merasa benar. Yang jelas yang perlu ditindaki dan disikapi adanya bangunan liar yang melanggar undang-undang, baik itu masalah bantaran sungai dan bantaran rel kereta api. Pasalnya
di sini dulu ada rel kereta api. Menarik bukan? Berdiri di antara bantaran sungai dan bantaran rel kereta api, namun memiliki sertifikat resmi dari BPN dan konon dijual belikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.